Halo teman-teman di Mitra Makmur Mandiri. Kali ini kita akan sharing tentang produk Premier Multilink Assurance. Ini adalah salah satu produk unit link yang umum dijual di company Panin Dai-ichi Life saat ini. Nah, produk ini terdiri dari manfaat pokok dan manfaat tambahan, atau bahasa lainnya adalah rider. Pertama, kita pahami dulu manfaat pokok itu apa. Manfaat pertanggungan, kata lainnya, adalah sejumlah nilai uang pertanggungan yang akan dibayarkan oleh penanggung apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis telah terpenuhi. Nah, manfaat meninggal ini akan dibayar dalam masa pertanggungan kepada yang ditunjuk sebagai ahli waris untuk menerima uang pertanggungan sesuai dengan tabel manfaat ditambah nilai investasi setelah dikurangi biaya asuransi atau biaya administrasi yang terhutang bila ada. Ketentuan seperti tabelnya yaitu ketika teman-teman melihat, nah bagi usia tertanggung yang kurang di bawah 1 tahun, maka akan dibayarkan 20% uang pertanggungan. Misalnya, bila tertanggung berusia di bawah 1 tahun membeli uang pertanggungan 100 juta dan terjadi meninggal, maka uang pertanggungan yang dibayarkan hanya 20 juta. Dan bila usia tertanggung 2 tahun dibayarkan 40%, 3 tahun dibayarkan 60%, 4 tahun dibayarkan 80%, 5 tahun dibayarkan 100%, dan seterusnya. Artinya, bila tertanggung sudah berusia di atas 5 tahun, maka uang pertanggungan akan dibayarkan 100%. Dan ada kondisi pengecualian manfaat meninggal. Pertama, pertanggungan tidak berlaku apabila tertanggung meninggal dunia dengan penyebab seperti ini. Pertama, bunuh diri di tahun pertama atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan. Tertanggung terlibat langsung melakukan kejahatan dan pembunuhan yang berkepentingan dalam pertanggungan, misalnya oleh salah satu anggota keluarga. Jika terjadi hal-hal tersebut, penanggung hanya akan membayar nilai investasi bila ada. Manfaat pokok dan manfaat tambahan ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian pertama yaitu manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, manfaat kondisi sakit kritis, manfaat pembebasan premi, dan manfaat perawatan di rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa produk, mulai dari multi-life cover, accidental death and disablement, critical illness cover, waiver of premium, dan berbagai macam produk rumah sakit, mulai dari hospital cash, dan yang paling akhir yang sering kita jual adalah medical benefit apps. Ketentuan produk yaitu ketika usia masuk tertanggung dimulai dari minimal 30 hari atau 1 bulan sampai maksimal usia 70 tahun. Usia masuk pemegang polis boleh mulai dari usia 18 tahun hingga usia 75 tahun. Masa asuransi sampai tertanggung berusia 99 tahun. Frekuensi pembayaran premi boleh dipilih mulai dari tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Minimal uang pertanggungan 5 kali premi berkala tahunan.
Dan maksimum uang pertanggungan dihitung berdasarkan usia masuk tertanggung, premi berkala, dan faktor pengalinya. Minimum premi asuransi berkala per tahun itu 2 juta per tahun atau 900 US dollar. Minimal premi top up per tahun 1 juta atau 200 US dollar. Dan satu hal lagi, maksimum premi top up berkala adalah 300% premi asuransi berkala. Kalau top up tunggal per transaksi 1 juta atau 200 US dollar. Top up tunggal tidak dapat diajukan dan diproses di kantor pusat apabila premi asuransi berkala dan premi top up berkala yang sudah jatuh tempo belum dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak mulai pertanggungan ya. Nah, skema biaya premi berkala. Ketika premi dibayarkan ke dalam perusahaan asuransi, itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu premi dasar dan regular top up. Premi dasar ini terdiri dari akuisisi dan alokasi. Akuisisi ini adalah kata lain dari pendapatan perusahaan. Nah, untuk segala kebutuhan, membayar gaji karyawan, membayar biaya operasional, dan lain-lain. Akuisisi ini terjadi mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. 100% di tahun pertama, 60% di tahun kedua, 15% dari tahun ketiga, keempat, kelima. Dan tahun keenam, 0. Artinya tidak ada lagi biaya akuisisi. Alokasinya sesuai ketentuan tabel. Selain itu, biaya administrasi 27.500 per bulan, yaitu uang buku. Dan ada biaya asuransi untuk segala manfaat dari uang pertanggungan jiwa dasar, produk kecelakaan, produk rumah sakit, produk sakit kritis, atau waiver of premium. Nah, regular top up ini dikenai biaya top up, yaitu 3% per top up. Sisanya 97% itu dialokasikan. Nah, semuanya menjadi saldo unit. Biaya asuransi seperti gambar ini adalah bagian ketika teman-teman membuat proposal. Itu di bagian paling kanan. Teman-teman bisa membaca di atasnya tertulis biaya asuransi per bulan. Program ini fleksibel. Pertama, top up tunggal. Top up tunggal ini artinya kapan saja nasabah bisa melakukan penambahan saldo. Itu dikenai biaya akuisisi 3% atau US dollar 2%. Plus biaya top up 50.000 atau US dollar 7 dolar. Top up tunggal tidak dapat diajukan dan diproses di kantor apabila premi asuransi berkala dan premi top up yang berkala jatuh tempo belum dibayarkan selama dalam jangka waktu 5 tahun sejak mulai pertanggungan. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Partial withdrawal yaitu penarikan sebagian, biaya tahun pertama 2% atau US dollar 0,5%, biaya tahun kedua free atau US dollar juga free, dapat dikenakan biaya admin bank. Minimal penarikan dan minimal saldo tersisa 1 juta atau 200 US dollar. Switching atau pengalihan fund. Nah, ketika teman-teman menyusun proposal, ya teman-teman sudah menentukan instrumen investasi seperti apa. Apakah managed fund, cash fund, equity fund, fixed income fund.
Nah, teman-teman bebas melakukan switching, perpindahan di antara fund ini gratis selama 5 kali dalam 1 tahun. Lebih dari 5 kali dalam 1 tahun, kemudian dikenakan biaya 1% dari dana yang dialihkan. Fleksibilitas yang lain, teman-teman bisa melakukan turun atau naik uang pertanggungan, turun atau naik premi, bongkar atau pasang manfaat tambahan atau yang disebut rider, atau mengubah frekuensi pembayaran. Jadi ini adalah produk yang fleksibel sekali. Berikut ini tabel ketentuan investment return. Nah, di dalam proposal yang teman-teman buat, itu ada persentase yang digambarkan seperti ini. Cash fund, low, medium, dan high-nya yaitu 5, 8, dan 12%. Managed fund 8, 10, dan 16%. Equity fund 6, 12, dan 18%. Fixed income 6, 9, dan 14%. Panin Special Equity Fund 6, 12, dan 18%. Panin Special Balance Fund 8, 10, dan 16%. Tapi ingatkan kembali nasabahnya ya, persentase yang tertulis di proposal ini adalah estimasi. Jadi bukan persentase return yang fix. Ingat ya. Sekian teman-teman Mitra Makmur Mandiri. Semoga bermanfaat.